فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, akramani wa akramakumullah. Masih kita lanjutkan kajian Hajrul Mubtadi' sebuah tulisan dari Syekh Bakar bin Abdul Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Sebuah kajian dengan pokok pembahasan akidah atau manhaj. Sesuai judulnya pemboikotan Ahlul Bidah. Kita berada pada bagian akhir dari pembahasan yang ke-8. Pembahasan yang mengkaji seputar ketentuan-ketentuan syariat dalam pemboikotan. Yang subhanallah sampai dulu dibawakan kepada kita Syekh Bakar Abu Zaid sebagai standarisasi aturan main dalam pemboikotan. Yang kalau kita mau mulai evaluasi dari awal pembahasan, boleh sebutkan bahwa boikot adalah ibadah, hajar adalah ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan terpenuhinya dua syarat, ikhlas dan mutaba'ah. Demikian juga hajar. Hajar harus terpenuhi di dalamnya ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena kepentingan pribadi atau golongan. Mutaba'ah, mengikuti contoh dari Nabi SAW, bukan membuat aturan main tersendiri. Terkhususnya adalah hal pemboikotan. Beliau pun membawakan ketentuan-ketentuan yang berlandaskan kitab dan sunnah. Di antaranya adalah menghajar hendaknya tolak ukur paling pertama adalah adil. Bukan mentang-mentang orang tersebut memiliki sedikit pertikaian dengan kita boikot dia. Ketika tidak memiliki pertikaian, padahal dia menyelisih syariat Allah, baik itu syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, kita tidak boikot dia. Hendaknya adil, yang kita jadikan sebagai timbangan adalah syariat Allah. Kemudian secara garis besar beliau terangkan dalam memboikot, memperhatikan tentang 3 hal ini paling utama. Keadaan orang yang memboikot, keadaan pihak yang diboikot, kemudian keadaan ketika memboikot. Semuanya terperinci pada hal-hal yang telah kita baca. Kemudian tidak lupa juga untuk mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan dari pemboikotan itu sendiri. Kemudian setelah terperinci disebutkan maslahat dan mafsadatnya, di antaranya adalah bahwa memperhatikan dulu tentang latar belakang kebid'ahan itu sendiri. Bahwasanya bid'ah bermacam-macam, bid'ah beraneka ragam. Tidak semua kebid'ahan kita tempatkan pada satu tempat posisi yang sama. Di antara bid'ah ada yang namanya bid'ah hakiki, ada bid'ah idhofi. Ada bid'ah yang sampai pada tingkatan kekufuran, ada bid'ah yang hanya sampai pada tingkatan kefasikan. Yang lupa juga dipertimbangkan akan hal tersebut. Ada bid'ah yang sepakat para ulama kaum muslimin memvonis
perbuatan tersebut adalah bid'ah, ada juga yang berselisih pendapat, ada yang sampai pada tingkatan bid'ah, ada juga yang tidak. Ini juga jangan lupa, jaga yang sebagai bahan pertimbangan. Ada bid'ah yang terkadang jelas sisi pendalilannya dari kitab dan as-sunnah, ada juga bid'ah yang samar. Nah, kesemuanya ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Kemudian dari pelaku kebid'ahan itu sendiri juga ditimbang dari sisi ada yang merupakan pencetus pertama kali bid'ah, ada juga yang sekadar ikut-ikutan. Ada juga amalan tersebut, baik itu bid'ah ataupun maksiat, dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan. Ada juga yang dilakukan hanya sekali, 2 kali saja. Ada bid'ah yang dilakukan secara terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Nah, dan seterusnya sampai pada titik yang telah kita baca. Yang kesemuanya itu sebenarnya dibawakan kepada kita dengan terperinci, merupakan isi kandungan dari bab ketentuan-ketentuan menurut syariat dalam pemboikotan. Kita lanjutkan pembacaan kitab ini. Kata sang penulis Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala, wa min ahammil muhimmati huna, pada halaman ke-36 dari cetakan ini, dan termasuk hal yang paling penting ya, untuk disebutkan di sini masih berkaitan dengan ketentuan syariat. Ini semacam tambahan dari penulis. Termasuk hal yang paling penting juga untuk disebutkan di sini dalam ketentuan pemboikotan menurut syariat adalah idza kanatil wajibatu lada ahli sunnati misal at-ta'lim wal jihad wat tibb wal handasah wa nahwiha muta'addirun iqamatuha illa biwasitatihim fa innahu yu'mal ala tahsili maslahatil jihad wa maslahatit ta'limi wa hakadha ma'al hadari min bid'atihi wattiqa'il fitnati bihi wa biha ma amkana wa biqadri ad-darurati fa idza zalat ada ahlu sunnati ila al-asli fil hajri wa ab'adal lil mubtadi'in. Ini perkataan beliau sampai penulis Syekh Bakar Zaid, kata penulis. Dan termasuk hal yang penting untuk disinggung di sini, untuk disebutkan di sini adalah apabila kewajiban di sisi ahlu sunnah, hal-hal yang dianggap prinsip pada ahlu sunnah seperti belajar mengajar, beliau akan singgung apabila tidak ada di sisi ahlu sunnah, adanya di ahlul bid'ah. Bagaimana dengan pemboikotan pada posisi seperti ini? Seperti apa? Pertama, belajar mengajar. Yang kedua, jihad. Yang ketiga, ilmu medis. Nah, istri mau melahirkan, tidak ada dokter, laki-laki ataupun perempuan dari ahlus sunnah, adanya ahlul bid'ah. Pemboikotan seperti ini bagaimana? Wal handasa, macam ilmu teknis, masuk di dalamnya seluruh cabang profesi. Belum tidak singgung di sini, termasuk bagaimana juga dengan jual beli. Wah, ini hal ini pun ulama menyinggungnya. Ingin membeli sesuatu, setelah mencari tidak ada di tempat lain kecuali satu-satunya ada di penjual ahlul bid'ah. Darurat harus beli. Kalau tidak bisa mencelakai beberapa hal yang termasuk prinsip dalam kehidupan seperti nyawa, harta, keluarga dan akal. Harus. Tapi adanya di kalangan ahlul bid'ah. Sebelum kita baca beliau akan simpulkan kepada kita, ini dia. Ketika hal-hal ini tidak ada di tangan ahlu sunnah, adanya di tangan ahlul bid'ah. Seperti apa? Belajar, mengajar, jihad. Nah, bisa jadi bendera kepemimpinan di tangan mereka. Kalau tidak ikut dengan mereka, berarti kaum muslimin akan kalah melawan orang-orang kafir. Kemudian, ilmu kedokteran. Ilmu medis.
Dan semisalnya, kata beliau, dan semisalnya. Kita masukkan juga seperti apa tadi? Jual beli. Muta'addirun iqamatuha illa biwasitatihim. Terhalangi untuk menegakkannya kecuali dengan perantara mereka. Mau belajar di satu tempat, tidak ada alim ulama ahlu sunnah, adanya ahlu bid'ah. Akan datang nanti perincian. Kata beliau, fa innahu yu'mal ala tahsili maslahatil jihad wa maslahatit ta'limi wa hakadha. Penerapannya adalah sesuai dengan tergantung dengan maslahat jihad dan maslahat belajar mengajar. Jadi di sini kembali kepada maslahat dan mafsadat. Maslahat dan mafsadat. Baik itu jihad, baik itu taklim, belajar mengajar, dan seterusnya. Termasuk juga ilmu medis atau kedokteran, termasuk juga jual beli. Ada maslahatnya tidak, ada mafsadatnya tidak. Kita berikan contoh misalnya, suatu produk yang kita cari penting, adanya di tangan ahli bid'ah, tidak ada di tangan ahli sunnah, atau tidak ada di tangan orang awam paling minimnya. Tapi ternyata ada produk yang sama, merek yang berbeda, harganya lebih tinggi. Lebih baik rugi harta daripada rugi agama. Kan masalahnya seperti itu. Ada dua penjual, satunya di samping rumah ahlul bid'ah, satunya lagi jauh tapi ahlus sunnah pada produk yang sama. Mendingan mengeluarkan biaya yang terbilang lebih, pergi jauh ke tangan ahlus sunnah membeli daripada beli di tangan ahlul bid'ah yang bertetangga dekat. Jadi tinggal timbang maslahat dan mafsadatnya. Tapi kalau tidak ada sama sekali, kita jadikan sebagai tolak ukur bahwasanya apabila hal tersebut yang akan dikorbankan adalah nyawa, harta, akal, ini bila. Di sini dalam bab darurat. Kalau tidak sampai tingkatan tersebut, jangan karena alasan. Penjual ini ahli bid'ah, dia jual rica lebih murah 5.000, di sebelah 10.000 dengan kadar timbangan yang sama. Mendingan kita beli 10.000, agama kita selamat, daripada kita beli 5.000, kita dapat untung dari sisi harta, tapi agama kita dikorbankan. Boleh katakan di sini lihat dari maslahat dan mafsadatnya. Lanjut beliau, bukan cuma sampai di sini, bahkan kata beliau, ma'al hadari min bid'ati wa tiqa'il fitnati bihi wa biha ma'amkan. Bersamaan dengan itu, tetap dalam hal kewaspadaan akan bid'ahnya, khawatir akan fitnahnya. Jadi bukan berarti ada kelonggaran pada bab darurat, boleh seluas-luasnya, tapi tetap waspada. Sekedar waktu yang dibutuhkan untuk hajat kita tersebut, jual beli, sekedar beli, selesai. Adapun berbincang-bincang setelah beli, kepada berbincang bagaimana kabar, bagaimana keadaan keluarga, kemudian seterusnya. Jadi perbincangan. Akhirnya berteman, bersahabat, akrab, lupa dengan kebidahannya. Akhirnya tidak ada lagi pengingkaran akan kesalahan dan kekeliruan yang ada pada ahlul bid'ah tersebut. Kata beliau, meskipun dibolehkan dalam hal tersebut, hanya saja tetap waspada dan hati-hati akan fitnah yang bisa ditimbulkan oleh dia. Wa biqadri darurah, sesuai dengan kadar kedaruratannya. Ini bab darurat. Kemudian kita kaji bahwasanya darurat tidak setiap hal darurat, tidak setiap perkara kita anggap ini adalah darurat. Karena sebagian orang menganggap darurat pada perkara-perkara yang sebenarnya tidak darurat. Kenapa ikut pemilu darurat, dipaksa sama pemerintah? Padahal pemerintah tidak ada memaksa. Tidak ada juga memberikan sanksi ketika tidak mengikuti pemilu.
Kecuali kalau hal tersebut dipaksa kemudian ada sanksi yang mengakibatkan 4 hal ini akan ternodai dari kita. Dari sisi nyawa, engkau kalau tidak akan ikut pemilu, engkau akan dibunuh. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada ancaman nyawa. Nah, kalau engkau tidak ikut pemilu, harta engkau akan dirampas seluruhnya. Alhamdulillah tidak ada hal tersebut. Sebagian orang menganggap darurat pada hal-hal yang sebenarnya bukan perkara darurat. Kemudian bab yang beliau singgung juga akan boleh bawakan nanti penukilan dari Syekhul Islam. Ada ulama, saya maksud kami ada dokter ahlul bid'ah. Mungkin dia ahli kulit. Yang kita butuh menyembuhkan penyakit kita, penyakit kulit di dokter ahlul bid'ah tersebut. Di sisi lain ada dokter lain tapi bukan bidangnya, bukan ahli kulit. Nah, ternyata penyakitnya penyakit panu, tidak menyebabkan mati. Nah, itu apa datang ke dokter ahlul bid'ah? Jadi kalau panas di apotek selesai. Tidak perlu datang ke ahlul bid'ah. Kecuali misalnya penyakit tersebut penyakit yang memang terancam adalah nyawa. Nah, hal ini boleh. Jadi bab darurat tidak seluas apa yang dianggap oleh kebanyakan orang. Biqadri darurat. Penyakit yang tidak disembuhkan menyebabkan celaka atau kematian. Nah, fa idza zalat ada ahlu sunnati ilal asli fil hajri wa ab'ada lil mubtadi'in. Apabila hilang kekhawatiran tersebut, maka ahlu sunnah kembali kepada hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Menghajar. Ada dokter ahlu sunnah, ada dokter ahlu bid'ah. Tidak perlu datang ke dokter ahlu bid'ah. Cukup bagi kita dokter ahlu sunnah. Ada majelis ahlu sunnah aja, ada majelis ahlu bid'ah. Ngapain datang ke majelis ahlu bid'ah? Ada majelis ahlu sunnah. Ada yang tegakkan sholat Jumat dengan khutbahnya lengkap. Nah, ahlu sunnah. Ada juga ahlu bid'ah. Ngapain datang ke ahlu bid'ah? Cukup ahlu sunnah. Tidak ada alasan bahwasanya lebih dekat di rumah. Aku hadir ke masjid di samping rumah. Padahal ada ahli sunnah lengkap dengan taklimnya, lengkap dengan sholat jamaah, lengkap dengan khutbahnya. Lagian jarak bukan jarak safar. Ditempuh dengan kendaraan, masing-masing orang punya kendaraan. Dengan alasan tidak mampu, tidak bisa. Bukan darurat. Nah, kata beliau sini, apabila hilang tersebut kekhawatiran dan kewaspadaan tersebut, maka kembali kepada asalnya. Ada ahlu sunnah ilal asal fil hajar. Ahlu sunnah kembali pada hukum asalnya menghajar dan menjauhkan diri dari ahlul bid'ah. Kata beliau ini termasuk bab penting. Disebutkan di antara sekian banyak prosedur ketentuan dalam menghajar, hal ini pun penting. Satu hal kita singgung di sini karena beliau menyinggung sebelum kita baca nanti perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, dalam hal menuntut ilmu, karena sebagian orang menjadikan alasan bahwasanya di tempat tinggalku tidak ada majelis ahlu sunnah, tidak ada alim ahlu sunnah yang mengajarkan ilmu agama, yang ada hanya ahlul bid'ah. Nah, kemudian memberikan alasan bahwasanya aku tidak mempelajari akidah dan manhaj mereka, tapi aku belajar sekedar macam ilmu alat seperti tajwid, bahasa Arab yang tidak akan meruntuhkan manhaj dan akidahku. Kata mereka demikian. Nah, hal ini jangan. Hal seperti ini jangan dijadikan sebagai alasan untuk duduk bermajelis dengan ahlul bid'ah. Karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya bahkan dalam pelajaran tajwid misalnya yang dikaji adalah cara baca Al-Quran, di sini dia memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan akidah mereka, manhaj mereka dari ilmu tajwid, sekedar ilmu tajwid atau ilmu nahwu, dipelintir maknanya ke sana dan kemari dengan cara baca mereka yang salah dan keliru. Bukan alasan. Nah, dalam bab ini Imam Muhammad bin Sirin rahmatullahi alaihi telah mengajarkan kepada kita ma'syarul ahlus sunnah. Kata beliau, inna hadal ilma din fanduru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau mengambil agama dari ahlul bid'ah akan melahirkan juga kadar-kadar ahlul bid'ah. Sebagaimana mengambil ilmu dari ahlu sunnah akan melahirkan juga kadar-kadar ahlu sunnah.
dalam bab takdim. Nah, tidak ada kelonggaran dari barakallahu fikum ulama sunnah tentang hal ini. Bahkan terkadang kita tertipu bukan cuma dari sekadar apa yang dia sampaikan berupa akidah dan manhaj yang terucap dari tutur katanya. Terkadang dengan sekadar melihat akhlaknya sebagian orang bisa tertipu. Perhatikan Jama'atut Tabligh. Dari sisi ilmu enggak ada. Wallahi nol besar. Bahkan Syekh Bin Baz rahmatullahi alaihi menyebutkan bahwasanya ajhalul firq tahta adimis sama Jama'atut Tabligh. Firqah yang paling jahil di bawah kolong langit adalah Jama'atut Tabligh. Tidak ada lebih jahil daripada mereka. Tidak ada lebih jahil daripada mereka dari kalangan aliran taib ahlul bid'ah. Namun terkadang orang awam tertipu dari sisi akhlaknya, dari sisi adabnya. Jadi bukan tidak hadir ke majelis Ahlus Sunnah hanya sekedar dengan mendengar perkataan mereka, bahkan sekedar melihat mereka pun jangan. Makanya para ulama telah kita baca di depan bahwasanya larangan bukan cuma bermajelis tapi bertetangga pun jangan. Meskipun tidak terdengar kata-kata mereka, tapi melihat mereka pun jangan, bertetangga pun jangan. Karena bisa jadi kita tertipu dari akhlak mereka, dari adab mereka, ya. Sedikit demi sedikit kita memuji, ternyata dia ini tidak jelek, ternyata dia ini bagus, akhlaknya bagus. Mungkin kita bisa petik pelajaran dari sisi akhlaknya, akhirnya duduk dengan dia, bermajelis dengan dia. Akhirnya lama kelamaan cinta. Lupa lagi dengan dia adalah ahli bid'ah dan seterusnya. Jadi bermajelis dengan ahli bid'ah terlarang dari jarak jauh ataupun dari jarak dekat. Bahkan saya pun tidak hadir di majelisnya tapi mendengar dari semacam rekaman, audio. Nah, pun tidak boleh. Tidak dianjurkan. Barakallahu fikum jami'an. Kita baca penukilan dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi jawabihi al-muharrar fil hajr al-mashru'. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah namanya Ahmad bin Abdul Halim. Namanya Abu Abbas, masyhur dengan Ibnu Taimiyah. Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Semoga Allah merahmatinya pada jawabannya yang merupakan intisari dalam menghajar yang masyhur, memboikot yang masyhur. Kata penulis, فإذا لإجر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بما فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل. Kata penulis, kalau begitu alasan terhalangi menegakkan yang wajib. Menegakkan yang wajib. Yang wajib berperinci di sini seperti menuntut ilmu, belajar mengajar, berjihad, seluruhnya wajib. Termasuk yang beliau singgung tadi sampai terus depan seperti ilmu medis. Nah, untuk menyelamatkan nyawa yang terancam, datang ke dokter, hanya saja ahlul bid'ah. Dan seterusnya. Nah, ada hal yang menghalangi untuk tegaknya kewajiban seperti menuntut ilmu, berjihad, dan selainnya, kecuali dari sisi seseorang yang memiliki kebid'ahan. Dari seseorang yang memiliki kebid'ahan. Orang kafir di hadapan mata, 1.000 orang. Personil ahlu sunnah cuma 100. Ahlul bid'ah ada 900. Hal ini boleh gabung. Muslim dengan muslim, meskipun ahlul bid'ah. Demi untuk menghadapi kafir yang jumlah mereka tak sebanding dengan jumlah ahlus sunnah yang sedikit. Nah, ini wajib, darurat, dan boleh. Kalau tidak terjadi demikian, ahlus sunnah akan binasa, ahlul bid'ah pun akan binasa, kaum muslimin akan binasa seluruhnya dengan jumlah mereka yang banyak. Demikian. Nah, kata beliau untuk mendapati satu yang wajib ini, tapi dari tangan ahlul bid'ah, yang dorornya telah jelas
Apabila meninggalkan kewajiban tersebut, dorornya akan terbukti berhasil. Kata penulis, kana tahsilu maslahatil wajibi ma'a mafsadatil marjuhati ma'ahu khairan minal aksi. Kalau begitu, untuk mendapatkan maslahat yang wajib tadi, belajar mengajar, jihad, dan lain sebagainya. Nah, bersamaan dengan adanya kemudaratan yang nampak jelas nyata adalah lebih baik dari yang sebaliknya. Kita berikan contoh tadi, musuh jumlahnya 1000, ahlu sunnah cuma 100. Kalau hanya ahlu sunnah saja yang menghadapi, nah belum tentu menang. Secara teori di atas kertas belum tentu menang. Makanya minta bantuan ke ahlul bid'ah yang jumlah mereka mungkin 900, mengimbangi 1000 banding 1000. Lapas. Hal ini namanya ada maslahatnya. Nah, ada maslahatnya. Boleh. Seseorang kritis, hampir mati. Tidak ada dokter lain kecuali dokter misalnya ahli bid'ah. Nah, dengan bantuan Allah kemudian dengan bantuan dokter tersebut insya Allah bisa sembuh. Datang ke dokter tersebut untuk menyelamatkan nyawa. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'an." Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa berarti seakan-akan dia menghidupkan seluruh jiwa yang ada. Ini namanya maslahat. Hukumnya boleh. Walihada kana al-kalamu fi hadhihi al-masail fihi tafsil. Oleh karena itu pembahasan dalam materi ini perlu diperinci. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, yang apa yang kita singgung tadi, Pak. Tidak juga terlalu melebar dari hanya mengikuti kepentingan pribadi dan hawa nafsu kita. Dan tadi kita sebutkan bahwasanya di samping rumah ada ahlul bid'ah. Nah, jualannya sama dengan ahlus sunnah, jual tapi jaraknya jauh. Saya mendingan kita beli dengan ahlus sunnah meskipun jauh, keluar biaya, tenaga, waktu, selamat agama dan akidah serta manhaj daripada beli di samping rumah yang akidahnya rusak, agamanya rusak, manhajnya rusak. Nah, termasuk juga tadi kita contohkan bahwasanya ada majelis ahli sunnah lengkap dengan khutbah dan sholatnya, ada sholat jemaahnya, kemudian memilih untuk sholat di selain masjid ahli sunnah meskipun berdekatan dengan rumah, berarti orang tersebut tidak memperhatikan tentang maslahat dan mafsadat agamanya, tapi hanya menimbang-nimbang memperhatikan tentang maslahat dan mafsadat diri pribadinya. Hada kata beliau berikutnya. Sampai di sini penukilan dari Syekhul Islam dari Majmu' Fatawa. Kembali ke perkataan Syekh Bakar Abu Zaid sampai penulis. Hada wa inna najira fi ahwalil mubtadi'ati min wajhi ma hum alaihi min asy-syana'at wa imatati sunnah wa nishadi fi ghairi hadi wa nusrati li ghairi haqq wa annahum yusiduna ala ahli sunnati safa al-islam ra'ahu mustahiqin lima qalahu al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala fi ahli al-kalam hukmi fi ahli al-kalami ayyudrabu bil jaridi wan ni'ali wa yutafu bihim fil qaba'il wal ashair wa yuqalu hadha jazaa'u man a'rada 'anil kitabi was sunnati wa aqbala 'ala al-kalam. Oleh karena ini kata penulis, orang yang menengok kepada keadaan ahlul bid'ah dari sisi apa yang mereka berada di dalamnya. Jadi memandang dari ahli sunnah. Nah, maksudnya yang memandang ke ahli bid'ah berarti dari banyak sisi. Dari sisi mereka adalah merusak agama, jangan dekat dengan mereka. Kemudian dari sisi sini juga penulis mengatakan seseorang melihat ahli bid'ah dari satu sisi, yaitu apa yang ada mereka padanya asy-syana'at, kehinaan dan kerendahan, wa imatatis sunan, mereka mematikan banyak sunnah-sunnah. Yang mereka hidupkan adalah bid'ah, sunnah mati di kalangan mereka. Serta mereka semangat pada selain petunjuk dan menolong agama al-haq. Al-haq mereka tidak tolong, yang mereka tolong malah kebatilan. Dan ini
sesuai dengan fakta dan kenyataan yang penulis sebutkan kepada kita, bahwasanya melihat dari ahlul bid'ah, lihat dari sisi sini. Bukan cuma mereka menolong sesama, mungkin kalau apa yang penulis bawakan di depan ada maslahatnya dari sisi dokter ahlul bid'ah, tidak ada ahlus sunnah. Seandainya pun dia mengatakan bahwasanya penyembuhan di tempat dia gratis tidak bayar. Hanya saja dia adalah ahlul bid'ah. Ada ahlus sunnah tapi bayar. Nah, ini kan berikan contoh konkret agar permasalahannya dan pembahasannya jelas. Ada dokter ahlus sunnah, ada dokter ahlul bid'ah. Dokter ahlus sunnah, menyembuhkan tapi bayar. Dokter ahlul bid'ah gratis. Berarti kan ada maslahatnya. Dia membantu kaum muslimin. Terkhususnya bagi orang-orang yang tidak mampu, miskin. Gratis. Ada maslahatnya. Tapi jangan lihat dari sisi situ saja, kata penulis. Lihat juga dari sisi keadaan mereka, bahwasanya duduk dengan mereka. Mereka menghinakan sunnah. Sunnah-sunnah mati di kalangan mereka. Bahkan yang hidup adalah bid'ah. Kemudian malah mereka semangat untuk menyebarkan kebatilan. Semangat untuk mematikan al-haq. Wa annahu yusuduna ala ahli sunnati sufal Islam. Bahkan mereka membuat rusak ahlu sunnah dari sisi kemurnian agama Islam. Ahlu sunnah membersihkan Islam, malah mereka mengotori. Lihat juga dari sisi sini. Bukan cuma dari sisi mereka membawa maslahat. Seperti sebagian mereka mengatakan, dari sebagian orang yang tidak memiliki pemahaman dalam fikih Islam. Jamaah tabligh mereka punya kebaikan kepada kaum muslimin. Mereka masuk ke pelosok-pelosok. Mereka masuk ke pedalaman yang belum tentu ahlu sunnah mampu untuk masuk kepadanya. Tanpa dibayar. Mereka dengan jerih payah mereka sendiri. Mereka masuk untuk memperkenalkan agama Islam. Berarti kan kebaikan, ada maslahatnya. Tapi bukan dilihat dari sisi situ saja. Lihat dari mana mereka memusuhi sunnah. Di mana mereka mematikan sunnah dan menghidupkan bid'ah. Lihat dari sisi sini juga. Bahwasanya ada maslahat tapi dorornya lebih besar. Mereka mencoreng nama Islam. Seperti kata beliau di sini. Melihat mereka seperti apa yang merupakan sudut pandang Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Mereka pantas untuk mendapatkan apa yang Imam Syafi'i rahimahullah terapkan kepada ahlul kalam, ahlul filsafat. Imam Syafi'i beliau memvonis terhadap ahlul kalam, perkataan beliau ini kita akan baca dan terjemahkan. Kata Imam Syafi'i, hukmi fi ahlul kalam, vonisku terhadap ahlul kalam, ahlul filsafat yang memperbicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Allah Subhanahu wa taala berlandaskan akal pikir mereka. Ketika kita sampai akal pikiran, mereka mengatakan enggak masuk di akal, ditolak. Apa vonis dari Imam Syafi'i kepada mereka? Ayudrabu bil jaridi wan ni'al. Mereka dicambuk, dipukul dengan cambuk dan sendal. Wa yutafu bihi fil qabail wal asyar. Kemudian mereka diarak keliling kampung, ke suku-suku dan kabilah-kabilah sambil dipukul. Dipukul. Diarak keliling. Wa yuqal, dan dikatakan kepada mereka, hada jazaa'u man a'rada 'anil kitabi was sunnah wa aqbala 'alal kalam. Inilah balasan bagi orang yang berpaling dari mempelajari kitab dan as-sunnah, malah mempelajari ilmu kalam. Maka pada sebagian riwayat dikatakan bahwasanya dinaikkan ke atas kendaraan, entah kuda atau unta, kemudian dihadapkan ke arah belakang, berlawanan dengan arah kendaraan. Jadi kendaraan ke arah depan, mereka duduk membelakangi kendaraan tersebut, sambil dicambuk, sambil pukul dengan sendal bentuk penghinaan. Katakan kepada penduduk negeri yang diarak di negeri mereka, malah bahwasanya ini adalah balasan bagi orang meninggalkan mempelajari kitab dan as-sunnah, malah mempelajari ilmu kalam. Imam Syafi'i adil dalam permasalahan seperti itu. Karena barakallahu fikum jami'an, meskipun pada tangan ahlu al-bid'ah, al-mubtadi, mungkin ada maslahat yang mereka sumbangkan kepada agama Islam dan kaum muslimin. Tapi jangan lihat dari satu sudut pandang sini saja. Tapi dilihat juga dari satu sudut pandang bahwasanya dari sisi agama lebih dominan, mereka merusak agama, mencoreng nama agama, sunnah mereka matikan, kebid'ahan mereka hidupkan, semangat untuk menghilangkan cahaya-cahaya al-haq, malah menghidupkan
kegelapan, kebatilan. Nah, dari sudut pandang sini juga sahih apa yang mereka katakan kepada kita sahih. Jangan kita terpaku hanya bahwasanya ahli bid'ah tersebut baik, bagus. Kalau dilihat dari sisi ini bahkan mungkin kita bisa menilai. Dan kebanyakan ahli batin bahkan sampai pada tingkatan kekufuran dan kesyirikan. Antum perhatikan tentang orang-orang musyrik di kota Madinah. Maksud kami orang musyrik di kota Makkah, mereka pun memiliki hujah di hadapan Nabi SAW bahwasanya kami yang memberikan makan kepada tamu-tamu Allah secara gratis. Jamaah haji datang dari seluruh penjuru Jazirah Arab datang ke kota Makkah. Kami layani mereka dengan cara memberikan makan secara gratis. Itu berarti kan kami punya kebaikan. Tapi bukan dari sudut pandang situ saja. Ketika mereka terjerumus ke dalam kesyirikan, kebaikan apapun tidak akan berlaku di hadapan kesyirikan. Terhapus. Sebagaimana juga kebid'ahan. Maslahat apapun yang mereka serahkan kepada kaum muslimin, tapi dengan kebid'ahan mereka pantas untuk dimusuhi, dibenci, dijauhi, dan seterusnya dari 6 konsekuensi menghajar ahlul bid'ah. Ini bukan terbilang kasar, tapi seperti inilah agama. Sudut pandang agama seperti ini. Karena antum tahu sendiri tentang bahaya kebid'ahan, bahwasanya persis setelah dosa, para ulama membagi menjadi 2, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar yang paling besar adalah bid'ah. Maksud kami dosa besar yang paling besar adalah syirik atau kufur. Kemudian urutan kedua adalah bid'ah. Urutan kedua adalah bid'ah. Jadi bid'ah merupakan pintu gerbang paling dekat mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi ulama Ahlus Sunnah sangat mewanti-wanti yang namanya bid'ah. Bid'ah tidak ada kebaikan sama sekali. Meskipun secara kasat mata mereka melihat bahwasanya Ahlul Bid'ah memiliki jasa terhadap Islam, hanya saja kita lihat dari sudut pandang yang berbeda bahwasanya bahkan mereka memerangi agama Islam dari sisi yang tidak banyak orang mengetahuinya kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita selesaikan bab ini. Wa idza nadarta ila al-mubtadi'ati bi'ainil qadr wal hirati mutasawwilatun 'alaihim mustawliyatun 'alaihim wasyaitanu mustahwidun 'alaihim rahmatuhum rahimtahum wa taraffaqta bihim utu zaka'an wa ma utu zaka'an wa utu fuhuman wa ma utu uluman wa utu sam'an wa absaran wa afidatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai' idh kanu yajhaduna bi ayati llahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Subhanallah. Beliau ingin pahamkan kepada kita satu pemahaman yang penting. Jangan sampai hanya karena dari sisi mereka punya kemanfaatan kepada kaum muslimin, kemaslahatan kepada kaum muslimin, lupa akan satu hal ini. Kata beliau, apabila engkau melihat ahlul bid'ah, apabila engkau melihat kepada ahlul bid'ah dengan kacamata insaf, mungkin engkau akan mengasihani mereka. Mungkin engkau akan iba kepada mereka. Lihat dengan kacamata insaf. Insaf dari sudut pandang syar'i. Apa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dipraktikkan oleh para salaf. Kacamata insaf. Engkau akan iba kepada mereka, kasihan kepada mereka. Karena kenapa? Utu zaka'an wa ma utu zaka'an. Mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian. Sekedar pintar mereka, tapi tidak ada ketakwaan. Ya, tadi berkata Imam Zahabi rahmatullahi alaihi beliau menyebutkan bahwa la'natullahi 'ala zaka bila taqwa wa rahimallahu al-balada sama at-taqwa. Perkataan yang indah kata Imam Zahabi rahmatullahi alaihi beliau menyebutkan bahwa semoga Allah melaknat orang pintar tapi tidak mensucikan diri. Dan semoga Allah merahmati orang bodoh tapi berada di atas ketakwaan. Orang pintar tapi tidak dibarengi dengan ketakwaan. Tidak ada gunanya kepintaran dia tersebut. Karena yang dilihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan, bukan pintar. Dalam surat
Al-Hujurat kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya semoga Allah melaknat orang yang pintar tapi tidak dibarengi dengan ketakwaan. Semoga Allah merahmati orang yang bodoh hanya saja ada bersama dia ketakwaan. Ini dia kata penulis bahwasanya apabila engkau melihat dengan kacamata insaf yang ada pada diri engkau, kacamata yang berdasarkan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dengan praktik para salaf, mungkin engkau akan kasihan dan iba kepada mereka. Dari sisi mereka diberikan kepintaran tapi tidak diberikan kesucian, tidak mensucikan diri. Lanjut kata beliau, utu fuhuman wala utu uluman. Mereka diberikan pemahaman tapi tidak diberikan ilmu. Karena ilmu lebih tinggi daripada pemahaman. Artinya apa? Orang ini hanya beramal tapi tanpa ilmu. Apa bedanya dengan orang Yahudi? Nah, orang Nasrani. Orang Yahudi ada ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Sedangkan orang Nasrani, nah, banyak beramal tapi tanpa ilmu. Akhirnya menjadi ilmu. Sedangkan agama Islam, nah, paling pertama adalah menuntut ilmu, setelah itu mengamalkan ilmunya dia. Jadi mereka diberikan pemahaman, hanya saya tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa utu sam'an wa absaran wa afida. Demikian juga mereka diberikan pendengaran, penglihatan dan juga hati. Fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'. Hanya saja tidak bermanfaat bagi mereka pendengaran mereka, penglihatan mereka dan hati mereka akan sesuatu idz kanu yajhaduna bi ayatillah. Di sini titiknya. Di sini intinya. Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, wa haqqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan pantas bagi mereka dahulunya apa yang mereka olok-olok. Ya, ayat itu kepada orang musyrik. Ketika mereka mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari tentang kebangkitan setelah kematian, ya, hari kiamat. Meskipun mereka bisa melihat, bisa mendengar, memiliki hati untuk berpikir, tapi tidak bermanfaat. Nah, pandangan mereka tidak bermanfaat, pendengaran telinga mereka tidak bermanfaat, hati mereka yang digunakan untuk berpikir tidak bermanfaat, karena tidak sesuai pada tempatnya dan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Beliau katakan kepada kita, ajarkan kepada kita, barakallahu fikum jami'an wahai segenap pemikul sunnah, pendakwah sunnah, pengamal sunnah, pecinta sunnah, lihat ahlul bid'ah dari kacamata insaf seperti ini. Mereka punya amalan tapi tidak ada ilmu, punya kepintaran tapi tidak dibarengi dengan ketakwaan, punya mata, punya telinga, punya hati, tapi ternyata tidak digunakan dengan semestinya. Mungkin mereka punya jasa terhadap agama Islam, tapi di balik itu mereka pun punya andil-andil dalam menghancurkan agama Islam dari sisi yang tidak kebanyakan orang mengetahuinya. Wa khitaman, sebagai penutup, satu alinea terakhir. Ihdaril mubtadi' wahdar bid'atah wa'mal al-wala wal bara'ah wa taqarrab ila Allah bidzalika wa bihajrihi al-hajr asy-syar'i manzilan munazzalan lahu ala qawaid syari'ati wa usuliha fi ri'ayatil masalih wa daf'il mafasidi wa iyyaka thumma iyyaka min ta'miril hawa hajran aw tarkan wassalam. Terakhir dalam bab ini kata penulis, sebagai penutup, waspadalah terhadap ahlul bid'ah, waspadalah akan kebid'ahannya, amalkanlah wala dan bara bersama mereka, cinta dan benci. Terapkan kepada ahlul bid'ah cinta dan benci, loyalitas dan kebencian. Mendekatkan dirilah kepada Allah dengan hal tersebut. Ini termasuk ibadah. Wala dan bara termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini sebagai tambahan catatan amalan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan menghajarnya dengan hajar yang syar'i, sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, dengan asas-asasnya, mempertimbangkan tentang maslahat dan mafsadat, tentang keuntungan dan ruginya. Waspada, kemudian waspada untuk mengedepankan hawa nafsu, baik itu hajar ataupun meninggalkan. Wassalam. Terhadap penulis sebagai penutup dalam bab ini. Alhamdulillah, apa yang beliau sebutkan kepada kita, ajarkan kepada kita dalam bab ini sangat penting bagi kehidupan kita, keseharian kita sebagai insan yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah dalam penerapan hajar mubtadi. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan ambil judul bab berikut. Apa yang kita kaji mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.